Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Sulistia, calon guru penggerak Angkatan 10 SMP Negeri 228 Jakarta. Kali ini saya akan membawakan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun guru fasilitator saya yaitu Bapak Wawan Eko Suhermanto MPD. Guru pengajar praktik saya adalah Ibu Esmawati Siagian MPD. Dan saya calon guru penggerak Angkatan 10 Erni Sulistia MPD. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4F, yaitu fact, feeling, finding, dan future. Fact adalah menceritakan pengalaman mengikuti pembelajaran. Feeling adalah perasaan yang dirasakan saat mengikuti pembelajaran. Finding adalah pelajaran yang didapat dalam mengikuti pembelajaran. Future adalah tindakan yang dilakukan setelah pembelajaran. Fact. Modul 2.1 ini tetap dimulai menggunakan tahapan merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tanggal 7 Juni 2024, saya mulai masuk ke tahap mulai dari diri. Pada tahap ini, saya menjawab beberapa pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak dalam melayani kemampuan dan kebutuhan murid yang berbeda. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta tentang bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Kegiatan yang dilakukan pada eksplorasi konsep. Di sini saya menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Setelah itu kami berdiskusi di ruang kolaborasi yang dipimpin oleh fasilitator kami, Bapak Wawan, dan didampingi oleh pengajar praktik kami, Ibu Esmawati. Di ruang kolaborasi ini, kami melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, kami melakukan demonstrasi kontekstual. Lalu mengikuti sesi elaborasi pemahaman bersama instruktur. Instruktur memberikan penguatan materi pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, juga membuat koneksi antar materi dan aksi nyata. Pada ruang kolaborasi, kami berdiskusi dalam kelompok dan memaparkan tentang analisis suatu skenario pembelajaran di setiap jenjang. Kami mempelajari strategi diferensiasi serta penilaian yang dilakukan pada skenario pembelajaran berdiferensiasi tentang keterpenuhan kebutuhan belajar murid. Pada demonstrasi kontekstual, kami membuat RPP berdiferensiasi sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di LMS. Hal baik dalam mempelajari modul 2.1 ini yaitu saya menjadi mengerti. Pertama, mengenai kebutuhan belajar murid. Kedua, tiga strategi berdiferensiasi dan bagaimana mengakomodasi kebutuhan murid yang beragam. Hambatan yang saya dapat dalam mempelajari modul 2.1 ini tidak terlalu banyak. Di sekolah, terutama mengenai pembelajaran di kelas, saya mendapatkan dukungan yang baik dari stakeholder di sekolah. Hambatan kecil yang saya hadapi yaitu saya masih bingung dan ragu dalam menerapkan strategi diferensiasi dalam RPP yang dirancang. Solusi dalam mengatasi hal tersebut yaitu saya akan berusaha untuk mendalami konsep-konsep baru yang saya pelajari di modul 2.1 ini, sehingga saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Kemudian melakukan pendekatan dan kolaborasi dengan warga sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Feeling. Perasaan saya senang dapat mempelajari modul 2.1 ini karena saya dapat banyak ilmu dan hal baru. Saya senang dapat berdiskusi dengan para CGP, fasilitator, dan PP serta instruktur.
Hal ini membuka wawasan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga senang dapat belajar bagaimana membuat RPP berdiferensiasi. Perasaan saya senang pada saat saya mempelajari modul 2.1 ini. Saya tertantang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya sangat senang bisa mengetahui, mengakomodasi kebutuhan murid yang beragam tersebut. Selama pembelajaran berlangsung, saya merasa sangat antusias karena saya mendapatkan pemahaman dan pengalaman baru. Sebagai contoh, yaitu pengalaman dalam membuat RPP berdiferensiasi, menganalisis kebutuhan belajar murid, dan menghadirkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan untuk murid, karena sesuai dengan bakat dan minat murid. Finding. Saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran pada modul 2.1 ini, yaitu mengenai kebutuhan belajar murid, di mana kebutuhan belajar murid ini ada kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar murid. Kesiapan belajar di sini artinya dari mana murid itu siap menerima pembelajaran. Ada yang rendah, menengah, maupun yang tinggi. Kemudian ada minat belajar murid. Apakah minat belajar ini ada yang ke seni, ada yang ke bahasa, kemudian minat belajarnya ada yang ke perhitungan dan sebagainya. Profil belajar murid yaitu apakah gaya belajar murid ini visual, auditorial, kemudian kinestetik dan sebagainya. Kemudian ada 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di mana diferensiasi konten ini adalah dengan materi konten yang sama, namun dalam menyampaikan materi atau konten tersebut bentuknya bisa bermacam-macam. Disesuaikan lagi dengan profil belajar murid. Kemudian juga ada diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses ini dalam pembelajarannya juga disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, sehingga dalam satu pembelajaran bisa saja beberapa jenis proses yang bisa kita berikan kepada murid-murid. Kemudian terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu produk yang dihasilkan juga bisa bermacam-macam hasilnya. Bisa dalam bentuk murid itu bisa berpresentasi dengan baik di depan, ataupun murid menyampaikan dengan bernyanyi, ataupun bisa juga dengan menari, ataupun juga disesuaikan dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing. RPP berdiferensiasi disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Ini yang paling penting adalah kesemuanya RPP dibuat harus berdasarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Walaupun dalam proses pembelajarannya kita memberikan diferensiasi konten, ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk, namun semuanya harus bermuara mencapai tujuan yang sama yang hendak ingin dicapai. Kemudian ilmu yang saya dapat dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi yang membuka mata saya bahwa saya sebagai pendidik harus memperhatikan karakter murid yang beragam, potensi dan minat murid yang berbeda dengan memberikan pelayanan yang berbeda, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan fasenya serta dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan, serta tidak adanya diskriminasi dalam proses pembelajaran. Future. Langkah awal yang saya akan lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu melakukan diagnostik non-kognitif dan kognitif, memetakan kesiapan belajar, minat bakat, serta profil belajar murid, menentukan tujuan pembelajaran, melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk, melakukan asesmen, dan menciptakan pembelajaran yang berbeda dan menyenangkan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan saya dalam mengikuti pembelajaran modul 2.1, yaitu saya belajar membuat RPP berdiferensiasi di mana diawali dengan melakukan analisis kebutuhan belajar murid. Kemudian dalam pelaksanaannya di dalam kelas bentuk dari diferensiasi proses yaitu ada yang berupa diskusi kelompok, kemudian juga dalam bentuk presentasi, kemudian ada yang menggambar, menari ataupun bernyanyi. Ini merupakan
penyatuan dari beberapa diferensiasi baik konten maupun produk serta proses terjadi dalam satu pembelajaran ataupun dalam satu pembelajaran bisa kita ambil salah satu diferensiasi dari ketiga diferensiasi tersebut atau kita memasukkan ketiga-tiganya konten, proses maupun produk dalam satu pembelajaran. Disesuaikan lagi dengan tujuan pembelajaran yang hendak kita akan capai. Demikian refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 dari saya. Terima kasih, apabila ada salah-salah kata mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.